Patutlah jiran sebelah makin rancak kondom, rupa-rupanya iri hati tengok kita makin kuat dan bernilai. Ya, sebuah fanpage sepak bola negara sebelah menyindir para tetangganya yang katanya iri dengan timnas Malaysia karena saat ini diperkuat oleh pemain-pemain naturalisasi baru. Salah satu hal yang dibanggakan adalah nilai pasaran timnya. Dalam sebuah postingan admin fanpage tersebut menulis nilai skuad Harimau Malaya melonjak hampir 76 juta ringgit Malaysia. Pantesan tetangga sebelah mengutuk seperti itu, iri ternyata. Orang Malaysia yang suka mengutuk revolusi Harimau Malaya, itu sama saja dengan sikap tetangga sebelah. Rasanya bisa pindah negara agar tetap sama dengan tetangga sebelah. Nilai skuad Harimau Malaya kini hampir cecah 76 juta ringgit. Patutlah jiran sebelah makin rancak kondom, rupa-rupanya iri hati tengok kita makin kuat dan bernilai. Yang paling kelakar, ada juga orang Malaysia sendiri yang sibuk kondom revolusi Harimau Malaya, mentaliti sama macam jiran sebelah tu. Kalau dah rasa tak boleh terima bola sepak Malaysia makin maju, boleh ji pindah duduk sebelah, sama VIB. Kita teruskan je bina skuad yang kompetitif. Yang negatif tu biar dia tinggal dalam era lama. Nah, nilai pasar skuad timnas Malaysia jika dirupiahkan setara dengan 292 miliar lebih. Dan jika dibandingkan timnas Indonesia, skuad Garuda masih unggul 2 kali lipat dari sisi total seluruh nilai pasar skuad Harimau Malaya. Dan jika bicara secara logika, untuk apa iri dengan skuad timnas tetangga saat ini? Dari nilai pasar pun jauh berbeda. Lalu dalam level kompetisi pun juga berbeda. Indonesia berjuang untuk lolos ke Piala Dunia, sedangkan Malaysia berusaha untuk lolos ke Piala Asia 2027. Itu pun masih dalam tanda tanya jika bisa menjadi juara grup. Kemudian jika yang dibanggakan karena ada pemain naturalisasi yang bermain di La Liga, maka jika dilihat dari sisi nilai pasarnya masih lebih mahal bet timnas Indonesia Mil Silgers, dan bahkan nilai pasarnya juga sama dengan striker timnas Indonesia Oli Romeni. Lalu jika yang digembar-gembor adalah pemain dari Argentina Imanol Machuca, itu pun nilai pasarnya sama juga dengan Kelvin Verdong. Sehingga statement negara jiran iri, hal ini yang terasa menggelikan. Mereka sendiri yang membuat perbandingan, mereka juga yang merasa ada orang yang iri, dan mereka juga yang merasa Jumawa Ples tersakiti. Padahal awal mula semuanya dari mereka sendiri. Sejak awal kehadiran pemain-pemain dari beberapa negara, yang dinaturalisasi oleh asosiasi sepak bolanya, netizen mereka juga yang paling kencang bersuara. Masalahnya bukan kondom, masalah sekarang adalah mereka betul-betulkah berdarah Malaysia? If dorang tak ada kaitan dengan Malaysia, kita tak kena copyright macam sebelah buat tindakan yang sama. Kata revolusi tapi copyright tindakan geng IQ 78, sama dengan bahan lawak dunia. Nak maju tu boleh, tapi tindakan jangan bodoh. Nak nampak menarik boleh, tapi jangan jadi bahan hinaan. Ini bukan lagi pasukan Harimau Malaya, dah jadi harimau jadian. Kita nak tim dari darah Melayu seperti dulu-dulu zaman Mokhtar Dahari, Jamal Nasir, Abdah Alif dan lain-lain. Pasukan Harimau Malaya nak jadi macam pasukan timnas Indonesia, lalu semua guna pemain-pemain naturalisasi dan pemain keturunan lagi-lagi. Goodbye anak jati. Sudahlah ambil pemain naturalisasi, cukuplah setakat 2-3 orang sahaja, dalam tak sedar kamu telah menutup peluang untuk pemain tempatan menonjol. Tak berbaloi kalau anak tempatan bersungguh main bola, tapi peluang untuk mereka diketengahkan ditutup. Mau tengok perlawanan dalam televisyen pun macam dah malas sudah, sebab rasa tim yang main tu bukan tim Malaysia dah tapi foreign. Kamu rasa berapa peratus semangat patriotisme yang dorang ada? Fikirlah sendiri. Sampai bila-bila FAM nak macam ni? Pergi cari pemain kat seluruh dunia yang nenek atutnya lahir kat Malaysia. Atau memang FAM dah tak ada program teras untuk majukan atau lahirkan pemain tempatan yang berkualiti K. Dulu dengan Mokhtar Dahari, Soh Chin Aun, Arumugam, Malaysia disegani lawa, ini merupakan satu hinaan yang amat besar kepada legasi pemain tempatan. Tiada apa untuk dibanggakan. Lebih bangga jika darah Melayu menerpa nama di persada antarabangsa. Yang main bukan anak Malaysia. Jangan guna nama Harimau Malaya, guna nama Harimau Selatan.
Makin muak rakyat nak tengok bola sepak Malaysia. Hilang maruah kena turun dengan pemain import, dah tak ada permain Malaysia tulenka. Sebab tu Malaysia tak pernah menang apa, piala lepas Safi Sali. Seolah-olah pasukan kebangsaan sekarang macam pasukan Eropah, tiada anak tempatan. Kemudian mereka juga yang membanding-bandingkan antara pemain naturalisasi dan pemain lokal atau yang mereka sebut anak jati. Lalu dulu di awal-awal, ketika Indonesia menaturalisasi pemain-pemain keturunan, mereka juga yang suka wira-wiri di dunia maya menyinyir dan menyindir timnas Indonesia. Ada yang mengatakan Indonesia dengan berbagai istilah, seperti Belanda 2, Belanda B, kuat karena Belanda dan lain-lain. Tetapi nyatanya sekarang mengekor programnya Indonesia, dan dapat dikatakan menjilat ludah sendiri. Kemudian di sisi lain, ketika warga sendiri yang persoalkan pemain-pemain naturalisasinya, tetapi melempar tuduhan ke netizen Indonesia dan beberapa negara ASEAN lain hingga mengatakan tetangga iri. Lalu ada juga yang mulai kebablasan dengan menilai IQ warganet Indonesia. Padahal kalau kita melihat dan membaca komentar-komentar warganetnya, justru standar IQ yang katanya tinggi ini yang patut dipertanyakan. Bagaimana tidak? IQ tinggi kok bisa ditipu oleh sebuah situs pencarian bakat tentang pemain-pemain keturunan. Namun pada akhirnya semuanya di-print dan itu pun harus berbayar Rp15. Nah, hal ini yang bisa kita nilai, bahwa sebagian warganetnya ada yang mengidap narsistik sindrom lalu membranding dengan playing victim. Mereka yang berbuat, mereka yang merasa di atas angin, dan mereka juga yang merasa tersakiti. Lalu mulai melempar kesalahan pada orang lain. Dan ketika buntu dalam adu argumen, maka bahasannya mulai lari kemana-mana. Tapi begitulah warganet sebelah, sebagaimana penilaian oleh orang mereka sendiri, bahwa ada warganya yang mengidap denial syndrome. Ada satu sifat yang paling teruk, yang ini orang Melayu sendiri pun tak sedar. Orang Melayu sendiri banyak buat. Sebagai contoh, kita ceritakan kebenaran. Bila kita ceritakan kebenaran, mereka menafikan. Sebagai contoh yang baru-baru ni aku buat video Pakcik Petai. Dah tunjuk video, pakcik tu buat salah depan kedai orang. Masih lagi menafikan, masih lagi kata saya sokong membabi buta. Keduanya, bila kau dah menafikan isu tu, menafikan satu perkara yang dah terbukti salah, maka engkau dalam golongan, iaitu golongan orang yang dipanggil denial syndrome ataupun sindrom penafian. Sindrom penafian, denial syndrome sama saja, adalah sindrom yang dikatakan sindrom sombong ini. Tapi apa yang berlaku? Kenapa begini? Inilah dia punca-punca Melayu gagal. Denial syndrome dia lagi pelik. Sampaikan aku cerita pasal Pakcik Petai, dia cerita pasal orang lain. Dia suka menuding jari ke arah benda lain. Sebagai contoh, Pakcik Petai punya cerita yang aku ceritakan, dia pergi cerita tentang Bangla berniaga lah. Banyak sangat yang bagi komen tentang Bangla, apa saya tak kacau Bangla. Come on man, aku cerita topik Pakcik Petai, kau bercerita-cerita Bangla. Nah, hal seperti yang dipaparkan oleh Pak Cik tadi memang sering kita temui ketika terjadi adu argumen di jagat maya. Di saat kita bicara tentang sepak bola, mereka akan mengalihkan pembicaraan ke ekonomi negara, pekerja migran, maupun IQ. Padahal jika kita perhatikan dari isi komentarnya juga bisa menunjukkan tingkat IQ-nya seperti apa. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai.